Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yaitu mengenai berpikir komputasional atau computational thinking, di mana kita akan mempelajari beberapa bagaimana sih langkah-langkah untuk berpikir komputasional, kemudian nanti bagaimana penerapan berpikir komputasional ini dalam beberapa permasalahan yang akan kita cari solusinya. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Sebelum kita masuk lebih jauh, yaitu mengenai apa itu berpikir komputasional atau computational thinking, kita perlu memahaminya dulu dari segi kehidupan sekeliling kita. Nah, biasanya kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang ada di sekeliling kita atau permasalahan nyata yang nantinya akan kita cari suatu solusi atau jalan keluarnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Mirip seperti kita menggunakan suatu komputer, di mana pada bagian utama komputer yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah adalah kita menggunakan perangkat lunak aplikasinya. Kalau dalam perangkat lunak aplikasi ini, biasanya ada proses untuk mengembangkan aplikasinya, di mana ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pengembang aplikasinya. Tahapan ini biasanya dimulai dari mengenali masalah dulu, sampai akhirnya menemukan solusi permasalahannya. Tiap solusi permasalahan dinyatakan dalam bentuk langkah-langkah yang akan diterjemahkan dalam program komputer. Mirip seperti kita, bagaimana sih cara kita berpikir supaya suatu permasalahan ini nanti sedikit demi sedikit, di mana kita dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan bagaimana sih kira-kira langkah-langkahnya ini sehingga nanti kita dapat menemukan solusi atau jalan keluarnya. Nah, prinsip penyelesaian dari masalah nyata dalam bentuk aplikasi ini kemudian diadaptasi di berbagai bidang sebagai salah satu strategi menyelesaikan masalah. Yang kemudian strategi menyelesaikan masalah inilah yang disebut sebagai berpikir komputasional. Jadi, berpikir komputasional itu adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis program. Software engineer ini dalam informatika itu biasanya disebut para ahli yang berperan dalam proses analisis kebutuhan dan desain uji perangkat lunak seperti aplikasi. Jadi kalau untuk berpikir komputasional ini bukan berarti kita berpikir seperti komputer, melainkan kita berpikir tentang komputasi di mana seseorang itu bisa yang pertama memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi, dan yang kedua itu adalah menyusun solusi komputasi yang baik yaitu dalam bentuk algoritma atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Pada berpikir komputasional, di mana kita akan menemukan suatu masalah yang nantinya akan kita cari solusinya atau jalan keluarnya. Nah, biasanya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pada berpikir komputasional bisa meliputi dari dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, lalu ada abstraksi dan generalisasi pola, dan yang terakhir kita bisa merancang suatu algoritma. Langkah awal pada berpikir komputasional itu adalah dekomposisi atau decomposition. Biasanya ada suatu masalah yang dihadapkan pada kita akan lebih mudah atau lebih ringan jika kita misalnya membagi atau memecah permasalahan tersebut menjadi masalah yang lebih kecil. Artinya dari yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, sedikit-sedikit dipecah. Nah, kemudian setelah kita memecah masalah-masalah tersebut menjadi kecil, masing-masing pasti kita akan menemukan penyelesaian atau solusinya. Nah, gabungan dari penyelesaian dari pecahan masalah-masalah tersebut ini digunakan atau tujuannya adalah mendapatkan penyelesaian akhir dari masalah semula. Sehingga yang bisa kita simpulkan, dekomposisi itu adalah hasil gabungan pemecahan masalah yang telah dibagi dari masalah sebelumnya. Pada langkah selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan pola
atau pattern recognition. Pada proses awal tadi, yaitu proses dekomposisi, kita melakukan yang namanya observasi dan memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Ya tujuannya supaya mudah diselesaikan. Dan nanti kita akan melihat apakah ada kemiripan pola masalah kecil yang satu dengan masalah kecil yang lain. Nah, kemiripan pola inilah yang kita sebut dengan pengenalan pola. Di mana pengenalan pola ini diperoleh dari proses observasi tadi. Proses observasi masalah dan memecah masalah menjadi beberapa bagian kecil. Pada langkah selanjutnya, pada berpikir komputasional, kita akan mengenal istilah abstraksi dan generalisasi pola. Abstraksi pola atau pattern abstraction ini biasanya dalam berpikir komputasional memungkinkan kita untuk membentuk model yang lebih umum dari permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, di mana abstraksi ini akan memungkinkan satu objek saja yang nantinya akan mewakili banyak kemungkinan. Jadi nanti dengan menggunakan pengenalan pola pada langkah sebelumnya, kita akan menggunakan variabel yang relevan untuk dapat mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menggeneralisasikannya. Hal tersebut nanti akan membuat kita untuk mengetahui ide utama dari permasalahan tersebut. Jadi pada abstraksi pola ini memungkinkan kita untuk membuat representasi umum dari suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian pada generalisasi pola atau pattern generalization, di mana nanti kita akan membuat modelnya tadi, aturan, prinsip, dan teori pada pola yang sudah diobservasi tadi. Sehingga pola-pola yang khusus atau tahapan-tahapan permasalahan, solusi-solusi yang kecil tersebut, nanti akan kita jadikan salah satu bentuk umumnya, supaya nanti kita akan menemukan berbagai solusi permasalahan yang lebih mencakup lebih luas lagi. Pada berpikir komputasional, langkah terakhirnya adalah kita merancang suatu algoritma. Algoritma itu merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan bantuan komputer ataupun non-komputer. Jadi tujuan akhir dari berpikir komputasional ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu bentuk solusi permasalahannya adalah dengan cara menyatakan solusi tersebut berupa urutan-urutan langkah yang pasti sehingga nanti akan memudahkan siapa saja yang akan menyelesaikan masalah serupa. Jadi, untuk rancangan algoritma ini, di mana kita menuliskan suatu solusi melalui berpikir algoritmik, di mana itu adalah langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah solusinya. Berikut adalah contoh langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama tadi adalah dekomposisi. Misalkan ada suatu permasalahan, yaitu bagaimana cara kita menghitung biaya pembuatan suatu kalung manik-manik. Bisa kalian lihat pada gambar. Nah, kalung tersebut terdiri atas dua jenis manik-manik, yaitu warna biru dan warna putih. Untuk kita mencari tahu atau menghitung biaya pembuatannya, maka kita harus memecahnya menjadi beberapa bagian kecil, di mana memecahnya itu kita melihat komponen penyusun pada kalung tersebut. Nah, komponen tadi apa saja? Kalau diperhatikan dari gambar, ada manik-manik berwarna biru, manik-manik berwarna putih, dan juga ada tali. Setelah kalian mengetahui komponennya tersebut, kalian bisa mengetahui atau menghitung masing-masing biayanya, di mana pada masing-masing biayanya tersebutlah nanti yang akan bisa kita gunakan pada langkah selanjutnya untuk mencari berapa sih harga pada pembuatan biaya untuk kalung manik-manik ini. Yang kedua, kita masuk yaitu mengenai pengenalan pola. Pada pengenalan polanya tadi, kalian sudah bisa melihat ada biaya masing-masing dari bahan yang tersusun pada kalung manik-manik tersebut. Yang pertama tadi ada manik-manik berwarna biru, kemudian ada manik-manik berwarna putih, dan juga ada yang talinya.
Maka untuk masing-masing komponen tersebut bisa kita uraikan. Yang pertama kita bisa menguraikan untuk biaya manik-manik biru itu adalah sama dengan harga manik biru per satuan dikali dengan banyaknya manik-manik biru. Kemudian yang kedua, biaya manik-manik putih itu bisa kita cari dengan harga manik-manik putih per satuan dikali dengan banyaknya manik-manik putih. Kemudian yang ketiga, untuk biaya talinya bisa kita cari dengan cara harga tali persatuan dikali dengan panjangnya tali pada kalung manik-manik tersebut. Setelah kita mengidentifikasi pola, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya yaitu abstraksi dan generalisasi pola. Sehingga kita bisa memperoleh pola yang solusi submasalah tersebut bisa kita peroleh secara umumnya. Bentuk persamaannya yaitu untuk biaya bahan itu sama dengan harga bahan persatuan dikali dengan banyaknya bahan. Nah, contoh biaya bahan tadi yaitu dari biaya manik-manik biru, biaya dari manik-manik putih, dan biaya dari tali. Kemudian harga bahan persatuan, bahannya tadi yaitu terdiri dari manik-manik biru, manik-manik putih, dan juga talinya. Kemudian dikali banyaknya bahan, ya banyaknya bahan ya tergantung dari masing-masing komponen bahan tadi, yang seperti ada manik-manik biru, manik-manik putih, dan juga talinya. Sehingga dari yang komponen-komponen ini bisa kita peroleh bentuk umumnya atau generalisasi untuk pola yang kita gunakan untuk mencari solusi atau berapa sih harga dari penjualan untuk kalungnya ini. Langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir pada berpikir komputasional yaitu adalah merancang algoritma, di mana kita nanti akan menghitung biaya kalung manik-manik tersebut dari hasil rancangan algoritmanya ini. Nah, untuk rancangan algoritma terbagi atas dua. Yang pertama diperuntukkan untuk bidang non-komputer, yang kedua juga bisa untuk bidang yang komputernya. Pada bidang non-komputer, berarti algoritmanya kita rancang hanya simpel saja. Dalam artian simpel itu kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Yaitu contohnya algoritma yang terbentuk. Yang pertama kita bisa dapatkan masing-masing harga bahan penyusun dan banyaknya seperti yang sudah diuraikan sebelumnya tadi. Kemudian kita bisa hitung biaya masing-masing bahan penyusunnya. Lalu hitung biaya total. Dan yang terakhir selesai. Kita dapatlah hasil biaya untuk kalung manik-manik tersebut. Sedangkan jika kita peruntukan pada bidang komputer, maka untuk dapat diterapkan, kita harus menggunakannya, menyesuaikannya dengan format algoritma dalam program komputer, sehingga nanti dapat dengan mudah diikuti oleh alur programnya. Nah, berikut adalah contoh algoritma yang sudah siap diimplementasikan atau digunakan di komputer. Ada terbagi atas dua contohnya yang bisa kalian lihat pada tampilan. Yang pertama algoritma dalam bahasa natural dan yang kedua algoritma dalam bahasa pseudocode. Nah, untuk yang pertama, penyajian algoritmanya itu dalam bahasa natural bisa kalian lihat dari langkah 1 sampai langkah 7 ini menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian mudah dipahami, juga ditulis atau menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa Indonesia secara umumnya. Sedangkan algoritma dalam pseudocode ini penyajiannya dengan menggunakan pendekatan yang menyesuaikan dengan instruksi bahasa pemrograman yang akan digunakan. Nah, contohnya saja dari langkah 1 sampai 7 ya mirip saja seperti yang bahasa natural, cuma di sini ada menggunakan bahasa Inggris. Contohnya saja, pada langkah 1 yang natural itu menggunakan kata mulai, sedangkan pada pseudocode-nya itu menggunakan start. Kemudian terakhirnya pada bahasa natural itu menggunakan kata selesai, dan terakhir pada algoritma pseudocode-nya itu menggunakan kata end. Sebenarnya ada beberapa lagi algoritma ini. Nah, secara umumnya saja seperti ini. Jadi nanti bisa kalian lihat contoh-contoh lainnya pada literatur yang kalian baca atau yang kalian tonton pada kesempatan selanjutnya. Baik, demikian pemaparan materi untuk pembahasan langkah-langkah berpikir komputasional. Selamat bertemu pada pembahasan selanjutnya.
harap dipelajari lagi dari materi awal tadi hingga materi yang terakhirnya ini. Sampai ketemu lagi, diucapkan terima kasih.